Allah itu nggak bisa sama dengan makhluk, itu poinnya. Ketika masih sifat-sifatnya, terus dia harus hadir dengan bantuan sesuatu, dengan bantuan seseorang, itu ya bukan Allah gitu yang benar, yang harusnya seperti apa, kemudian kitab suci seperti apa. Kemudian ya termasuk Al-Quran itu dijaga dari perubahan, menurut saya itu mujizat sih gitu ya, untuk selama ini gitu ya, dan bagaimana orang bisa menghafal, banyak yang hafiz gitu. Makin sulit resiko untuk mengubah, untuk merevisi, untuk apa ya, memanipulasi, untuk dan sebagainya. Hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sehingga, barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf, yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Lantas apa yang membuat Dr. Karissa Grani yakin akan memeluk agama Islam? Ikuti penuturannya berikut ini. Allah lah yang paling tahu ya siapa yang mau menerima hidayah itu gitu kan. Kayaknya dari dulu saya udah pernah dengar ini gitu ya, tapi kalau memang belum dapet hidayah ya kayak mata hati ya tertutup gitu, kuping tertutup gitu ya, kayak kayak enggak, tetap kita yang benar gitu ya gitu. Tapi memang ketika hidayah itu Allah berikan ya dibuka gitu ya, sebenarnya kan fakta itu sudah ada di depan mata gitu ya. Eh, apa Waktu itu dijelaskan bahwa Allah itu nggak bisa sama dengan makhluk, itu poinnya. Ketika masih sifat-sifatnya, terus dia harus hadir dengan bantuan sesuatu, dengan bantuan seseorang, itu ya bukan Allah gitu ya. Kalau Allah kan ya dari awal sampai akhir gitu ya, Allah yang menciptakan gitu ya, bukan harus tergantung ada seseorang untuk bisa hadir dan sebagainya. Nah, di situ kena banget saya di situ gitu ya. Jadi selama masih butuh sesuatu, butuh seseorang gitu ya, itu bukan Allah, itu masih makhluk gitu. Jadi waktu itu diyakinkan Allah yang benar, yang seperti apa, kemudian kitab suci ya gitu ya. Kenapa Al-Quran bisa dianggap kitab suci yang betul gitu ya. Kalau selama ini saya yakin banget orang Islam itu kalau Al-Quran yang benar gitu ya, dan Masya Allah itu dibukakan gitu ya, bukti-bukti kalau memang Al-Quran itu yang betul gitu. Jadi ya nggak terbantahkan lagi gitu ketika sudah yakin kalau Al-Quran itu betul gitu ya. Bagaimana kok kejadian, maksudnya waktu itu udah ditulis lebih dari 14 abad lalu, tapi kok secara sains, secara ilmiah bisa dibuktikan gitu ya, yang sesuatu yang nggak mungkin mungkin di 14 abad yang lalu gitu ya. Kalau bukan Allah yang ngasih tahu gitu kan, nggak mungkin Rasulullah tahu gitu kan, dan sebagainya gitu. Jadi dengan modal itu sih diyakinkan Allah yang benar seperti apa, kitab yang benar yang seperti apa gitu ya. Rukun iman itu kemarin benar-benar dikopekin gitu ya, diuraiin gitu waktu sama Bunda. Jadi itu benar-benar meyakinkan banget gitu ya. Setelah itu tuh kayak ada yang lainnya tuh kayak balik lagi ke Al-Quran, balik lagi ke Allah gitu. Jadinya baliknya situ aja gitu. Jadi mungkin itu ya yang jadi akhirnya saya mantap gitu ya untuk bersyahadat gitu, karena udah tahu Allah yang saya sembah yang benar, yang harusnya seperti apa, kemudian kitab suci seperti apa. Nah, kemudian ya termasuk Al-Quran itu dijaga dari perubahan, menurut saya itu mujizat sih gitu ya, untuk selama ini gitu ya, dan bagaimana orang bisa menghafal, banyak yang hafiz gitu. Makin sulit resiko untuk mengubah, untuk merevisi, untuk memanipulasi, untuk dan sebagainya gitu ya. Karena kan banyak yang hafal gitu. Kalau ada satu yang
bisa menyesatkan sedikit aja langsung ketahuan, bukan gitu bunyinya gitu kan, gitu. Bener. Masya Allah, bahkan dari sekedar tajwidnya itu cara Allah menjaga Quran dari perubahan, itu amazed banget saya gitu ya. Itu nggak ada saya rasa kitab seperti itu gitu ya, yang di balik susahnya tajwid dan sebagainya, itu saya amazed juga, ya Allah aku segininya ya menjaga panjang pendeknya itu pun, karena nanti kalau pendek atau panjangnya salah artinya beda dan sebagainya. Itu Masya Allah gitu ya. Itu yang kenapa akhirnya saya yakin gitu ya, inna dina indallahi Islam gitu. Kemudian kalau yang kedua tadi niatan itu yakin pasti ada gitu ya, tapi cuma memang, kalau sama guru-guru saya diminta untuk lebih fokus menguatkan akidah. Ini dulu masih dalam tahap menguatkan akidah, kemudian juga untuk lebih kayak memperlengkapi diri gitu ya. Ya walaupun doa itu nggak putus ya, minta Allah kasih jalan hidayah, mudahkan jalan hidayah Islam untuk orang-orang yang saya kasih, orang-orang yang saya kenal sebelumnya gitu ya, yang pernah saya bawa untuk yang sesat lah istilahnya gitu. Nah itu minta kesempatan untuk satu saat bisa mungkin mereka tertarik, mereka bertanya kepada saya gitu kan, itu selalu gitu ya, selalu saya panjatkan gitu, sambil ya tadi saya masih ditugasin untuk memperlengkapi diri dulu. Ini masih banyak yang belum banyak tahu gitu ya, nanti nggak bisa jawab gitu takutnya kalau kalau ada yang nanya gitu atau salah menjawab gitu, seperti itu.